好像失去了修为一样。这里的大道法则更加圆满，相比以前下界的大道有缺。也许周围有什么厉害的，有点像银皇，可。 我是在救你脱险，你还笑我？您救了我。诸村人怎能见死不救？自会诞生数不尽，会争夺一场。天怎会知道是何种造物？ 城主有令，静等仙殿大人到来。Episode 116 ini diawali dengan Si Hao sedang berkultivasi di hutan belakang gunung. Agar dia menjadi semakin kuat, apalagi kultivasinya sempat ditekan ketika memasuki alam atas. Dan setelah beberapa lama, Si Hao berhasil meningkatkan kekuatannya. Dan dia bisa menggunakan teknik hartanya kembali. Si Hao kemudian pergi mengunjungi desa Tao. Terlihat ada monster buas yang berkeliaran. Si Hao lalu mengalahkan monster itu dan menyerahkannya kepada seorang kakek, sebagai tanda ucapan terima kasihnya karena sebelumnya telah merawatnya. Tentu sang kakek sangat senang, karena monster-monster itu sangat membahayakan nyawa penduduk. Sang kakek berpikir jika Si Hao bukanlah orang sembarangan, dan mendoakan agar Si Hao berhasil dalam tujuannya. Kemudian Si Hao dan Phoenix Perak melanjutkan perjalanan menuju kota Huai. Di perjalanan Si Hao mencoba mencari beberapa nama untuk Phoenix Perak. Dan akhirnya dia memutuskan memberi nama Yinzi. Singkat cerita dia akhirnya sampai di kota Huai, namun kota tersebut dilindungi oleh formasi besar. Si Hao bisa merasakan jika formasi itu sangat kuat, dia lalu meminta bantuan batu abadi untuk menerobos. Setelah berhasil melewati penghalang, Si Hao lalu melanjutkan perjalanan. Tujuan Si Hao adalah Gunung Bulao yang tersebar di 5 wilayah. Karena mungkin saja dia bisa menemukan orang tua dan kerabatnya di sana. Ketika melewati suatu tempat, Si Hao mendengar percakapan dua orang pria yang membicarakan tentang kehebatan seorang pemuda dengan 2 buah tulang abadi. Hingga sekarang belum ada satupun orang di level setara yang bisa menandingi kekuatannya. Konon salah satu tulang abadi miliknya itu diberikan oleh saudaranya. Si Hao pun yakin jika pemuda yang mereka bicarakan itu adalah adiknya Qin Hao. Tapi mereka tidak boleh membicarakan tulang abadi milik Si Hao tersebut, atau mereka akan diburu dan dibunuh oleh orang-orang Gunung Bulao. Mereka juga membicarakan ayahnya Si Hao yaitu Si Ziling. Di mana Si Ziling membuat keributan besar di Gunung Bulao, karena dia ingin menyelamatkan seorang kerabatnya yang dipenjara Pulau Iblis. Namun karena memandang Qin Hao, orang-orang Gunung Bulao tidak berani menyentuhnya. Setelah mendengar semua percakapan dua pemuda tersebut, Si Hao lalu berbalik arah menuju Pulau Iblis. Dia yakin jika orang yang dipenjara Pulau Iblis itu adalah kakeknya. Karena saat ini kakeknya itu lebih membutuhkan bantuannya. Sedangkan orang tuanya pasti akan aman-aman saja di Gunung Bulao. Diceritakan jika Pulau Iblis ini dulunya dimiliki oleh seorang Raja Iblis. Ia sudah mencapai tingkat tertinggi, membunuh banyak hewan terlarang dan para praktisi immortal. Tapi kemudian sang Raja Iblis pun akhirnya ikut binasa. Darahnya tersebar ke pulau ini, menyisakan banyak sekali harta karun langka dan senjata ilahi. Bahkan menurut cerita, masih banyak binatang legenda yang bersembunyi di pulau ini. Jadi walaupun Pulau Iblis adalah tempat berbahaya, tapi banyak sekali peluang yang bisa didapatkan. Walaupun setiap tahunnya banyak yang meninggal, tapi masih banyak para kultivator yang datang mencoba keberuntungan mereka di Pulau Iblis ini. Lalu kita diperlihatkan kemunculan sebuah kapal teleportasi menuju Pulau Iblis.
Tiba-tiba sang kapten menghentikan perjalanan, dikarenakan mereka dihalangi sebuah kabut. Mereka harus menunggu selama 7 hari agar bisa melanjutkan perjalanan kembali. Keputusannya itu membuat para penumpang tidak terima, karena 7 hari itu merupakan waktu yang sangat lama. Sang kapten berkata jika dia bersedia mengambil resiko untuk melanjutkan perjalanan, tapi dengan syarat mereka harus membayar lebih. Beberapa kultivator tidak mau membayar, mereka berpikir jika Pulau Iblis sudah dekat dan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan cara terbang. Namun ketika mereka memasuki kabut, seketika tubuh mereka pun lenyap disambar oleh badai guntur. Aura guntur yang berbentuk wajah manusia juga mulai menghampiri kapal. Untung saja sang kapten memiliki harta ilahi lilin tulang yang berhasil menyelamatkan mereka. Melihat kejadian itu, para kultivator mulai ragu untuk pergi sendiri. Sehingga mereka semua sepakat membayar, daripada harus menunggu 7 hari lagi. Di sisi lain Xi Hao mencoba mencari petunjuk keberadaan sang kakek. Dia melakukan serangan mental, dan memasuki lautan kesadaran salah satu pengawas budak di Pulau Iblis. Dari sana Xi Hao mendapat sebuah petunjuk, jika dulunya ada seorang tahanan bertangan satu. Tapi tahanan itu berhasil kabur, dan sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Pria lengan satu itu tak lain adalah kakeknya Xi Hao. Akhirnya mereka sampai di Pulau Iblis, orang-orang mulai menuruni kapal. Ketika menginjakan kaki di pulau tersebut, mereka bisa merasakan kekuatan misterius yang sangat besar di sana. Pengawal budak berkata jika bagi mereka yang ingin menuju penjara bisa mengikutinya. Di mana di penjara itu juga mempunyai banyak harta langka. Namun jika menemukan harta tersebut, mereka harus membayar 70%. Batu ilahi bisa merasakan jika penjara hitam ini mengandung banyak kekuatan guntur. Tapi saat ini prioritas Xi Hao adalah menemukan kakeknya. Dia sangat kesal begitu membayangkan kakeknya di penjara dan dipaksa menjadi budak di sana. Jadi dia ingin mencari tahu siapa orang yang telah menyiksa kakeknya di penjara hitam ini. Salah satu budak lalu menceritakan sebuah kejadian kepada Xi Hao. Di mana dulunya ada seorang lelaki tua berlengan satu menemukan sebuah harta langka. Sang pengawas mengetahui hal tersebut, namun si kakek tidak ingin menyerahkannya. Dia lalu menelan batu tersebut, yang membuat seketika tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Kekuatan si kakek seketika meningkat tajam, dan dia mampu mengalahkan penjaga bernama Changsan. Kemudian si kakek meninggalkan penjara hitam, dan semenjak itu tidak ada kabar beritanya. Setelah mendapatkan informasi, Xi Hao lalu melepaskan belenggu sang budak. Dia juga mengatakan, jika dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kekacauan. Kesempatan itu bisa digunakan oleh budak ini segera kabur dari penjara hitam. Xi Hao kemudian melihat Changsan menyiksa seorang budak. Hal itu mengingatkan Xi Hao tentang penderitaan kakeknya dulu. Amarah Xi Hao semakin memuncak, tapi pihak musuh saat ini telah berada di ranah venerable. Takutnya apabila Xi Hao bertarung dengannya, tentu akan menimbulkan keributan besar. Oleh sebab itu Xi Hao kemudian memikirkan sebuah rencana. Sebelumnya Xi Hao sempat melihat sebuah tempat di ujung dari penjara ini. Di mana tempat itu mengandung kekuatan misterius yang sangat berbahaya. Bahkan sang kepala penjara tidak berani memasuki tempat tersebut. Xi Hao dan batu ilahi menuju sebuah formasi dan menyalakan api ilahi. Sehingga para penjaga mengira jika ada harta yang lahir, dan bergegas menuju ke sana. Ketiga penjaga sempat berdiskusi akan membagi harta itu, tapi aturannya siapa cepat dia yang dapat. Mereka pun segera masuk ke dalam dan melihat ada sebuah cahaya. Tanpa pikir panjang mereka langsung berebutan untuk mengambilnya. Tapi mereka tidak tahu jika ternyata itu adalah formasi guntur yang telah diaktifkan Xi Hao untuk menjebak mereka. Formasi ini harus segera ditutup,
atau jika tidak penjara iblis akan hancur. 都要搜集。我在下面发整座法